Halo guys, sebelum saya sharing mengenai video sharing bagaimana perjalanan honeymoon saya di Eropa. Sebelumnya jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe ke channel YouTube saya yang ada di bawah ini guys ya. Oke, supaya Anda lebih enak untuk komennya, Anda lebih enak untuk like-nya, Anda bisa subscribe dan juga jangan lupa untuk share ya. Mungkin Anda tidak tahu dapat pengalaman liburan itu tanpa tur itu gimana sih rasanya. Ini jujur, saya baru pertama kali pengalaman tanpa tur, dimana itu harus jalan sendiri. Gimana itu? Anda jangan lupa untuk share, like, comment, and subscribe ya. Oke. Awalnya pada tanggal 10 Februari saya bersama dengan istri saya ke Eropa, dan ketika saya berangkatnya dari Surabaya menuju ke Jakarta yang aslinya itu jam 11 siang, kemudian di SMS oleh webnya Citylink itu dimajukan jam 5 pagi harus berangkat, dan jam 7 itu sudah nyampe ke Jakarta, dimana itu jam 7 sampai Jakarta itu menunggu sampai dengan jam 2 itu di Bandara Jakarta. Itu ya memang besar sekali, tapi dimana itu kita salah masuk juga. Kita melakukan untuk cek paspor keluar dari Jakarta itu dulu. Seharusnya itu kita tidak perlu cek paspor itu. Ternyata kita menunggunya ya sambil kita makan siang, sambil kita ngopi ngafe di bandaranya. Oke, setelah jam 2 berangkat ke Malaysia, Kuala Lumpur. Karena harus menunggu dari jam 8 malam itu atau jam 9 malam itu untuk check-in. Ketika check-in jam 11 berangkat, jam 3.59 itu berangkat, ternyata sampai jam 2 itu belum berangkat juga. Pesawatnya ada kendala di baling-balingnya, tidak memutar, katanya seperti itu, sehingga kita digunakan di suatu hotel yang mewah bintang 5 sampai dengan jam 2 siang kita ke bandara lagi untuk check-in untuk keberangkatan jam 7 malam. Nah, ketika di hotel kami sempat tidur walaupun tidak lama, itu sekitar 1 jaman. Kita puji Tuhan, itu breakfastnya juga mewah-mewah. Itu merupakan honeymoon pertama di Kuala Lumpur dengan hotel bintang 5 dengan makanan yang mewah sekali. Oke. Nah, untuk tanggal 12-nya ketika kita sampai di Paris, kita langsung makan, dan makanannya itu enggak murah juga enggak mahal. Itu tengah-tengah. Itu sekitar 10 euro per porsi. Jadi 2 porsi itu 20 euro. Oke. 20 euro bagi itu ya lumayan lah, baru pertama kali di sebelahnya hotel itu ya, itu ada makanan Thailand. Itu enak banget. Kita nginepnya di Hotel Bristol, dan kemudian itu selama 2 malam di sana, karena kita sudah kehilangan 1 malamnya ya di Hotel Bristol itu karena dari ketinggalan pesawat itu. Harusnya yang kita tanggal 11-nya nyampe, tapi malah kita nyampenya tanggal 12, 13, 14, dan 14-nya kita ke Hotel Residence de Champs di Paris juga, sebelahnya
Menara Eiffel. Oh ya, sebelumnya waktu kita sampai di Paris, kita hampir aja banyak orang ngomong hati-hati karena di sana banyak copetnya. Kita hampir saja kena copetnya, tapi puji Tuhan itu kita selalu dijaga sama Tuhan. Puji Tuhan juga kita selalu dilindungi, sehingga sampai meskipun tasnya buka, tapi itu tidak ada satupun yang hilang. Itu pertama kali di di Terminal 3 stasiun MRT. Ya, jam de Gaulle kalau tidak salah itu ya. Nanti saya akan tunjukkan itu jam de Gaulle kalau tidak salah ya. Nanti saya akan tunjukkan ini ya, fotonya, lokasinya di sana. Itu kalian juga harus berhati-hati jika perjalanan ke sana tanpa tur sama sekali. Dan tanggal 15-nya kita pindah ke Brussels. Di Brussels pun sampai sana juga sudah malam, semua toko jam 8 sudah tutup. Kita terpaksa di hotel, kita cari minimart. Selama di sana kita cari minimart untuk makan. Itu semuanya Tuhan melindungi, dan di minimart itu semua makanannya enak-enak, terutama juga di dalam pesawatnya juga enak-enak. Oke, ini tanggal 14-nya kita ke bukan, tanggal 13-nya itu kita perjalanan ke itu Disneyland juga bagus banget. Oke, 15 kita ke Brussels, dan di Brussels sampai tanggal 16. Tanggal 16 kita ke Amsterdam sampai tanggal 18. Di Amsterdam, di Brussels kita nginapnya di NH Brussels Lois. Di Amsterdam kita nginapnya di New West Inn. Hotelnya bagus sekali. Hotelnya bagus, hotelnya mewah. Cuman sayang sekali hotelnya bagi saya, menurut saya itu terlalu pelit. Di dalam itu tidak ada sama sekali untuk kopi. Biasanya itu ada kayak pemanas airnya, terus kemudian ada kopinya, ada tehnya. Oke, tapi no problem lah, kita semuanya dapat harga murah. Kita semuanya dapat harga pulang pergi 2 orang dari Surabaya itu kurang lebih 15 juta per 2 orang. Oke, 18-nya kita aman. Kita harusnya sampai di Jerman itu jam 8, tapi ternyata gara-gara kita ketinggalan kereta api sehingga kita sampai di Jerman itu jam 11 malam. Oke, itu momen-momen perjalanan honeymoon ya, sangat mengasihkan juga. Di Amsterdam kita juga jalan-jalan. Kita pertama kali ketemu makanan Chinese itu di Amsterdam Central. Kita makannya makanan Hong Kong ya. Makanan Hong Kong itu bagi saya oke lah, enak, di sana enak, dan itu bisa bahasa Cina. Itu pertama kali, wow, itu rasanya terlepas deh, bisa bahasa Cina. Tapi ya kalau bahasa Inggris little I can. Kalau misalnya bahasa Mandarin itu biasanya orang ngomong itian. Oke, 18-nya sampai tanggal 22 23 itu kita jalan-jalan sekitar Jerman. Kita ke Bremen, kita ke
kita ke, jangan lupa nanti ada fotonya ya, ke Hamburg, kita ke Hannover itu kita mampir di stasiunnya aja, di stasiun HBF nya aja. Lalu yang paling menariknya itu semuanya kotanya aman. Jadi bukan banyak orang ngomong hati-hati kalau di sana sekarang banyak tidak amannya, tapi ternyata kita ke sana aman. Ya kalau misalnya sebagai orang Kristiani, kita berdoa aja, minta perlindungan Tuhan. Kita minta perlindungan Tuhan, bagaimana Tuhan melindungi kami berdua sampai dari pergi hingga pulang itu dengan keadaan selamat, itu karena perlindungan Tuhan. Perlindungan Allah. Jadi jangan pernah takut ya, kalian harus berjaga-jaga ya. Kalian pakailah tas yang Anda bisa taruh di depan, jangan taruh di belakang sini ya. Anda taruh di depan, kemudian Anda tutupi dengan jaket, itu sudah aman, sangat-sangat aman. Dan Anda harus ngecek, Anda keluar, Anda bawa berapa koper, Anda bawa barang apa aja, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, itu pengalaman yang sangat istimewa bagi saya. Walaupun itu kita jalan sendiri, kita cari makan sendiri, dan akhirnya saya baru tahu dia memakai Google Map. Di Google Map ini ada namanya ini rute. Saya akan lihatkan Google Map ya. Tapi kenapa saya bisa pakai ini? Karena saya dari Surabaya itu saya nyewa alat wifi, dan alat wifi itu ada power banknya, dan saya jaga supaya tidak sampai habis baterainya. Oke, ini saya tunjukkan. Anda bisa klik perjalanan ini, perjalanan. Anda mau siapkan perjalanan apa? Di sana jelas sekali ada rute-rutenya. Kita harus naik apa sih yang terdekat, kita harus naik apa, kita naik MRT apa, kita naik bis apa, itu semuanya ada semua ya. Oke, dan sampai kita kembali pulang, kita jalan-jalan di Malaysia, Kuala Lumpur. Caranya kita dalam kondisi yang kurang fit, tapi puji Tuhan tidak ada yang aneh-aneh juga. Semuanya berjalan dengan normal, dengan lancar, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke. Tapi ketika kita jalan-jalan, kita kelupaan satu barang. Kresek yang sudah kita beli itu isinya banyak barang, itu ketinggalan di salah satu mall di Kuala Lumpur, di KLIA. Itu kita ketinggalan, dan besoknya kita beli barang yang sama, kita kehilangan. Itu kita ya anggap aja itu memberkati bagi orang yang menemukan, walaupun itu eman, sangat-sangat eman. Oke.